2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan berdasarkan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4, menyajikan pengetahuan faktual, konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Kompetisi dasar 1.10, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2.10, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman puasa bulan Ramadan. 3.10, memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4.10, menunjukkan puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Indikator pencapaian kompetensi, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman puasa bulan Ramadan, memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, menunjukkan puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan siswa mampu 1, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman puasa pada bulan Ramadan. 3, memahami puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. 4, menunjukkan puasa pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Adapun metode pembelajaran, pada proses pembelajaran ini saya memakai metode discovery learning dan problem based learning atau proyek. Media pembelajaran, PowerPoint, video, LCD, laptop, alat dan gambar peraga. Sumber belajar, Al-Quran dan Hadis, buku PAI kelas 5 revisi 2017, buku tajwid, buku-buku ranglepan, blog dan website. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan diakhiri dengan penilaian. Demikianlah presentasi saya pada siang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Erniwati. Untuk selanjutnya silakan Ibu presentasi praktek pembelajaran, Bu. Langsung saja, Bu. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yana Bu Adi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak semuanya dapat hadir. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan pembacaan doa. Untuk memimpin pembacaan doa, Ibu harapkan kepada Ananda Fairuza. Saya persilakan. Amin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa ini, apa-apa yang nanti akan kita pelajari akan bermanfaat. Baik, Amin anak-anak ya rabbal sekalian, alamin. pada pembelajaran yang terdahulu, kita telah mempelajari tentang rukun Islam. Apakah anak-anak masih ingat ada berapa rukun Islam? 5, Bu. 5, Bu. Wah, berarti anak-anak masih mengingat. Yang pertama apa? Syahadat, Bu. Syahadat. Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa Ramadan. Ramadan. Yang keempat? Membayar zakat. Yang kelima? Haji bila mampu, Bu. tentunya. Berarti anak-anak sekalian masih mengingat pelajaran kita di waktu yang lalu. Baik, Amin. pada masih. kesempatan Terima kasih. siang ini, kita akan mempelajari tentang puasa. Tapi sebelumnya, anak-anak sekalian silakan membuka buku paket
halaman 49. Apakah anak-anak sekalian sudah pernah melaksanakan puasa? Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya puasa? Puasa nikmat, Bu. Kalau Lapar. Terus apa lagi? Haus. Nah, berarti Lemah badannya. lemah badannya. Baik, pada kesempatan kini kita akan mengartikan tentang pengertian puasa. Berarti pengertian puasa itu apa anak-anak sekalian? menahan, Bu. Menahan. Jadi, puasa menurut bahasa artinya menahan atau Menahan, betul. sedangkan menurut istilah puasa berarti menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Matahari. Matahari ya. Oke. Jambu tapi sebagai sumber. Kemudian sebelum kita melaksanakan puasa, ada syarat wajib puasa. Apakah di antara anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu syarat wajib puasa? Islam yang pertama, Bu. Bagus. Terus apa lagi? Rakal, Bu. Rakal. Terus Balik. balik. Baik. Jadi syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama berakal. Apa itu berakal? Sudah mukallaf. Nah, Sudah bisa membedakan yang sudah baik dan bisa yang buruk. membedakan mana yang baik dengan yang buruk. Yang buruk. Berarti anak-anak sekalian sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Yang buruk. Nah, Yang buruk. yang kedua balil. Apa itu balil? Sudah dewasa, Bu. Dewasa. Jadi balil itu kalau yang perempuan ditandai dengan adanya datang bulan. Dan bulan. Yang laki-laki ditandai dengan Mimpi basah. Dengan mimpi basah. Aduh. kemudian Mimpi basah, yang Bu. ketiga, kuat berpuasa. Apa arti kuat? Mampu Mampu melaksanakan puasa. Sanggup berpuasa. melaksanakan puasa. Puasa. Syarat puasa tadi ada 3. Berakal, baligh, dan kuat berpuasa. Berikutnya syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama beragama Islam. Jadi bagi yang tidak beragama Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Apakah di antara anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu mumayyiz? Bisa membedakan yang baik dan buruk, Bu. Bagus. Jadi yang dimaksud dengan mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kalau yang nomor 3 ini khusus bagi perempuan. Kemudian yang keempat, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Apakah ada di antara anak-anak sekalian yang tahu kapan waktu yang tidak boleh puasa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Hari Kalau raya. itu akan Ibu beritahukan, ada waktu yang tidak boleh puasa. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri. Oke. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Yang ketiganya, Hari Raya Tasyrik. Hari Tasyrik. Ya, Bagus. tanggal 11, 12, dan 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah. Berarti ketiga waktu tersebut kalau kita melaksanakan berpuasa, hukumnya haram. Tidak boleh berpuasa. Berikutnya, rukun puasa. Rukun puasa ada berapa anak-anak?
Ada Ada dua. Dua, Bu. Bagus. Wah, Bu. Dua. ada Yang 3, 4. apakah ada Menahan. kalian yang sudah tahu niat berpuasa? Siapa yang tahu? Tahu. Coba Tahu, Bu silakan Guru. yang tahu. Nanda Dodi. Nawa itu samu sahur Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Bagus. Setiap orang melaksanakan puasa harus membaca niat. 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 Niatnya tidak dibaca, maka otomatis puasanya tidak sah. Sah. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kira-kira ada Ya, nggak betul. anak-anak yang tahu apa yang membatalkan puasa? Makan minum. Makan, minum, Terus bergaul suami istri. ya, baik, bagus. Makan dan minum berarti selama dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita dilarang untuk makan dan minum. Minum. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Barang Ya, dia betul. sakit, kalau kita sengaja, maka puasa kita batal. Batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Yang berikutnya lagi, haid dan nifas bagi wanita. Yang keempat, hilang ingatan atau gila. Jadi Gila. apabila salah satu di antara yang empat ini terjadi, maka puasa kita batal. Jadi demikianlah pembelajaran kita pagi siang ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan pengertian puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian syarat sah puasa ada 4, beragama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Kemudian rukun puasa ada 2, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang terakhir yang membatalkan puasa, makan dan minum, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi wanita, hilang akal. Jadi Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dahulu. Sebelumnya kita tutup dengan membaca doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Erniwati telah menyampaikan presentasinya, baik itu perangkat pembelajaran ataupun praktek pembelajaran. Untuk selanjutnya, yaitu bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan kritik dan sarannya, kami persilakan. Silakan rekan-rekan. Ya, kepada rekan-rekan silakan yang ingin menambahkan baik itu kritik dan saran ataupun yang lainnya silakan. Bagi rekan-rekan. Saya Ya, silakan Pak Dodi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita perhatikan tadi Ibu Erniwati kalau melihat sudah banyak perkembangan. Kalau saya lihat, saya perhatikan. Cuman mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan. Kalau bagi saya pribadi, semestinya yang pertama tadi beliau belum menampilkan RPP beliau ya, walaupun sudah disebutkan intinya, tapi secara langsung kami tidak bisa melihat, cuman hanya Ibu bacakan di situ. Nah, tapi mudah-mudahan itu hanya sebuah kesalahan teknis ya, bukan kesengajaan atau kelupaan begitu.
Nah, kemudian yang kedua, semestinya ada semacam bentuk penerapan literasi di situ. Apakah itu mungkin literasi yang berbentuk bacaan atau apa yang sehingga menjadikan sebuah stimulus bagi siswa untuk terpancing lebih aktif begitu ya. Nah, cuman hanya itu ya Bu, saya tambahkan sedikit. Kalau perhatikan yang lain tadi materinya sudah lumayan bagus, kemudian keaktifan siswanya juga sudah lumayan bagus Bu. Nah, jadi mungkin bagi saya cuma ada penambahan penerapan literasinya gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dodi. Kemudian selanjutnya kepada Pak Joko sebagai guru pamong, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Dwi, luar biasa Ibu sudah menyampaikan presentasi tadi. Namun sekali lagi kita berharap pelibatan peserta didik itu hal yang utama atau student center. Di antaranya adalah melibatkan beberapa peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Secara komunikasi itu sudah dilakukan, tetapi keterlibatan penuh, sekali lagi, metode yang dipakai dengan sintak-sintak itu kami berharap dimunculkan. Karena dari sintak itulah proses menuju pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur berdasarkan rencana pembelajaran kita. Kemudian begitu pun kita berharap pada refleksi, sekali lagi, menyimpulkan itu, melibatkan peserta didik. Bukan kali itu kan sekali lagi masih berfokus kepada ya student center. Kita berharap peserta didik kan yang aktif, bukan teachers student centernya yang ini yang kita harapkan itu. Nah itu kemudian evaluasi. Nah itu juga hal penting. Di mana letak evaluasi ketika melakukan peserta didik, umpamanya ketika berdiskusi, ketika dibagi kelompok. Nah itu kan perlu disintak-sintak tadi saya sampaikan di awal. Jadi saya pikir itu untuk evaluasi dari Ibu tadi yang sudah Ibu Dahrani ya tadi, Pak Dwi. Erniwati, Pak. Ya, Ibu Erniwati ya. Oke, terima kasih Pak Joko yang telah menyampaikan kritik dan sarannya. Jadi itu yang perlu penekanannya. Jadi apa namanya, sekali lagi menyiapkan peserta didik untuk pelaksanaan pembelajaran, kemudian student center, evaluasi, ya. Halo Pak Joko, mohon maaf, mungkin suaranya terputus. Suaranya pecah. Apa punya saya sendiri atau rekan-rekan lain? Saya kurang paham. Sama Pak, sama jaringan Pak. Sama ya, jaringan berarti. Oke. Ya terima kasih Pak Joko. Mungkin cukup karena kita terkendala jaringan. Jadi saya disimpulkan bahwa tadi ada penambahan dari Bapak Joko bahwa studi centernya bukan terlibat hanya sebagai guru, tapi seluruhnya harus seluruhnya terlibat. Kemudian kesimpulan dan evaluasi. Nah itu yang penyampaian dari Pak Joko tadi. Mohon maaf kalau Pak Joko mungkin jaringannya itu terkendala. Untuk selanjutnya kepada Ibu dosen, Ibu Dini, selaku dosen pembimbing, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Ya, sudah hampir baik ya tadi. Yang ingin saya beri masukan tentang keefektifan dan suara Pak Marjoko. Jaringan rusak. Ya, pecah suara Pak Marjoko nih.
Nah, Mungkin terkendala jaringan Pak Marjoko. Oke, saya lanjut ya. Tadi masukannya pertama keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien. Jadi tadi ada beberapa slide materi ya, misalkan tentang rukun iman. Jadi rukun iman itu ada beberapa. Jadi waktu penjelasan ke peserta didik jangan dikebut ya Bapak Ibu. Bisa saja dalam satu rukun iman itu Bapak Ibu bisa mengembangkan materi, bisa menggunakan waktu untuk materi itu sampai ke peserta didik ya. Tadi saya melihat terlalu dikebut penjelasannya gitu ya. Pastikan memang informasi yang kita sampaikan kepada peserta didik itu memang tersampaikan, memang ditangkap peserta didik. Jadi jangan dikebut setelah rukun iman itu ada lagi syarat-syaratnya, niatnya gitu ya. Nanti perlu sekali untuk mengelola waktu secara tepat, efektif dan efisien. Nah, itu saran yang pertama. Kemudian yang kedua itu intonasi ya. Jadi ada kalanya kita intonasi suara kita itu keras, sedang dan lembut. Tadi saya lihat tadi intonasinya sama saja ya. Mungkin memang karakter suaranya ibunya seperti itu atau bagaimana, tapi perlu juga keterampilan kita di dalam kelas itu mengelola intonasi gitu. Nah, ada saatnya kita intonasinya menekan, suaranya menekan atau lembut gitu ya. Itu kemudian yang terakhir itu cara menutup pembelajaran ya. Kesimpulan tadi sudah ada. Ya, terima kasih Ibu telah menyampaikan beberapa kritik dan sarannya. Disimpulkan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama itu untuk waktu kepada Ibu Ernawati luar biasa, tepat, cepat, dan padat. Nah, kemudian jangan dikebut, kemudian pengembangan suara, dan perlu digarisbawahi bahwa intonasi suara. Nampaknya Ibu Ernawati ini dari Medan ini nampaknya Bu ya. Ya. Medan Jambi, Pak. Ada selanjutnya Ibu Dian Komalasari. Siap, Pak.